Kita melanjutkan pelajaran kita yang berikutnya di bagian D. Mengapa manusia berdosa? Anak-anak, pada waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, Ia membuatnya segambar dan serupa dengan Allah seperti yang pernah Bapak sampaikan di halaman sebelumnya. Dan namun demikian Allah tetap mengasihi Adam dan Hawa sekalipun mereka sudah berbuat dosa. Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Adam dan Hawa makan buah pohon pengetahuan yang sudah Tuhan bilang jangan menyentuh apalagi, jangan makan apalagi menyentuh. Tapi mereka melanggar semua itu. Tetapi dalam firman Tuhan mengatakan bahwa Allah atau Tuhan mengasihi Adam dan Hawa. Allah tidak langsung menghukum mereka dengan kematian. Namun Allah memberikan mereka kesempatan untuk tetap hidup. Tuhan begitu mengasihi Adam dan Hawa sehingga Tuhan tidak langsung menghukum mereka, dan Tuhan masih memberikan mereka kesempatan untuk memperbaiki setiap kesalahan mereka. Mungkin kamu pernah melakukan kesalahan di rumah, mungkin kamu pernah berantem dengan adik kamu, tapi papa mama itu tidak langsung mencubit, tidak langsung memukul. Biasanya kamu dikasih nasihat sama orang tua kamu. Jadi kita itu masih diberikan kesempatan untuk merubah setiap sikap kita yang tidak baik. Sama seperti Tuhan tidak langsung menghukum Adam dan Hawa, tetapi Tuhan masih memberikan Adam dan Hawa itu kesempatan untuk merubah. Tapi apa yang terjadi? Mari kita lihat ya di dalam buku. Mereka akan mengalami banyak kesukaran dan penderitaan sebagai akibat yang harus ditanggung mereka karena tidak taat kepada kehendak atau kepada perintah Tuhan. Nah, biasalah itu, setiap orang yang melakukan kesalahan pasti menerima yang namanya hukuman. Dalam Alkitab menuliskan bahwa Adam dan Hawa mengalami penderitaan, itu akibat dari perbuatan mereka. Penderitaan yang mereka alami adalah yang biasanya mereka di Taman Eden itu hanya menikmati setiap yang ada di Taman Eden, makan buah, udah selesai dan segala macam. Tetapi setelah mereka berbuat kesalahan dan mereka melanggar perintah Tuhan, mereka harus mengusahakannya, harus mereka tanam, mereka bagus-bagusin tanamannya, dan mereka harus makan. Sama seperti kita saat ini. Kamu tahu kan kita sekarang kita nggak makan kalau nggak kerja. Padahal Tuhan sudah mempermudah kita. Adam dan Hawa sudah dipermudah oleh Tuhan. Hanya makan saja, menikmati saja. Tapi karena mereka tidak taat, mereka melanggar perintah Tuhan, Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Dan mereka harus mengusahakan kehidupan mereka. Harus bercucuran keringat dulu. Harus capek dulu baru bisa makan. Kalau anak kecil sih enggak ya. Kalau anak kecil enggak keringatan dulu, kerja. Anak kecil ya nggak bisa karena dia nggak kerja. Tapi orang tua harus ekstra bekerja. Bercucuran keringat, capek, lelah, pegel-pegel. Baru dapat uang dan bisa makan. Seperti itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa. Mereka harus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, anak-anak, Allah menghendaki kita untuk selalu taat kepadanya. Akan tetapi, kita sering tidak taat kepada Tuhan. Benar gak? Benar pasti ya. Allah menghendaki kita untuk selalu mengasihinya, namun kita sering tidak mengasihi Allah. Allah menghendaki kita untuk melakukan hal-hal yang baik, namun kita cenderung tidak mau berbuat baik. Kita malah melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Allah ingin kita selalu berkata jujur, namun kita sering berbohong. Cara yang suka bohong itu nggak boleh. Allah menghendaki kita untuk selalu ramah, tetapi kita malah cemberut lah, marah-marah lah, ngomongnya nggak baik lah, kasar lah sama orang. Allah menghendaki kita untuk memaafkan orang lain, tetapi apa yang terjadi? Kita cenderung menyimpan amarah atau dendam kepada teman kita. Nah, Allah menghendaki kita untuk selalu rendah hati, tapi kadang-kadang kita tidak mau seperti itu. Kita malah sombong, kita malah menyebabkan orang lain marah karena sikap kita yang tidak rendah hati itu. Itulah semua akar dari dosa. Allah menghendaki kita untuk selalu taat kepadanya dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Anak-anak, kita sering diajarkan orang tua kita untuk saling mengasihi, baik orang tua, kakak, adik, teman, tetangga, guru di sekolah. Tapi kadang-kadang kita tidak mau melakukannya. Kenapa? Apakah ada yang mengajari kita untuk berbuat dosa?
Apakah ada yang mengajari kita untuk memukul? Tidak ada yang mengajari kita untuk melakukan hal itu. Tidak ada yang mengajari kamu untuk melakukan hal yang jahat. Tetapi karena kita dilahirkan dari dosa, makanya kita cenderung berbuat dosa. Karena kita memiliki keinginan berbuat dosa, apakah kamu terus berbuat dosa? Oh tidak, kita harus melawan itu. Tuhan Yesus datang ke dunia ini hanya sekali untuk selamanya untuk menebus kita dari dosa. Tidak dua kali. Tuhan tidak mau. Kalau Tuhan Yesus datang kedua kali bukan untuk disalibkan lagi, tetapi untuk menghukum semua orang-orang yang tidak taat kepadanya. Jadi anak-anak, marilah kita tetap taat kepada Tuhan. Kamu dan Bapak memang sudah berbuat dosa, tapi tugas kita sekarang adalah memohon pengampunan dari Tuhan dan jangan pernah berbuat dosa itu lagi. Anak-anak, demikianlah penjelasan tentang mengapa manusia berdosa. Awalnya dari Adam tadi ya, yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang, masuk ke tugas. Sekarang kita masuk di bagian E. Bagian E itu menghayati agar manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, anak-anak, di situ di halaman 4 itu sudah dituliskan hanya 4 baris. Tapi kan nggak mungkin hanya 4 baris, ya itu cuma contoh doang dari buku. Nih, seperti ini. Coba lihat, ketikan ya. Coba tuliskan dalam kolom berikut ini, atau kamu bikin di buku tulis ya, seperti biasa dan kamu foto. Tindakan apa yang perlu kamu lakukan agar tidak jatuh ke dalam dosa? Misalnya nomor 1. Menjauhi teman yang bandel. Itu contoh ya. Menjauhi teman yang bandel. Alasannya supaya tidak ikut bandel. Itu contoh ya. Terus contoh yang kedua. Menegur teman yang suka nyontek. Alasannya supaya, alasan kamu kenapa sih kamu menegur dia? Ya supaya dia tidak jatuh dalam dosa dan supaya saya juga tidak ikut-ikutan nyontek. Itu ya. Jadi tulis sebanyak 10. 5. Jadi 10 ya bikinnya. Jangan diambil yang punya Bapak.